juga berdoa menurut percayaan agama kita. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sari. Fahri. Hafiz juga 4 orang ya. Apa keterangannya? Sakit. Izin. Nah, itu oke. Yang sakit kita doakan biar cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, speaking dari ibu ya. Ketika ibu bilang semangat pagi, pagi luar biasa. Dan ketika ibu bilang ekonomi mudah, yes. Bisa? Kita coba. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Ekonomi yes. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan belajar. Apakah hari ini masih sepakat dengan kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati kemarin? Masih ya. Kalau masih, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materi baru, kira-kira masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ya, ingat. Tentang apa? Tentang koperasi. Bagus sekali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, kita mengamati. Perhatikan lingkungan kita atau sekitar kita. Yang pertama, apa perbedaan mencolok yang kamu lihat antara satu daerah dengan daerah lain? Nah, oke, silakan. Dari bangunan, apa lagi? Dari lingkungan. Oke, sip, dah? Oke, bagus. Yuk, siapa lagi? Nah, silakan. Jumlah siswa lebih juga ramai. Antara SD di dalam sana ya? Apa lagi? Kelasnya lebih Kelas lebih ramai. Apa lagi? pemandangannya lumayan luas. Pemandangan lumayan luas. Jadi perbedaan dengan mana nih? Dengan Sekolah? Oke, perbedaan SMK yang di mana? Oh, SMK sana antara? Ah, oke, bagus, Riani. Sip. Kira-kira yang lain setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju kita masuk pertanyaan yang kedua. Kalau tadi berkaitan dengan daerah, sekarang bagaimana dengan keluarga, antar keluarga? Kira-kira ada perbedaan mencolok enggak antara kepemilikan? Bisa jadi mengenai gaya hidup atau kepemilikan yang lain? Siapa yang Pandi? Mencolok kalau misalkan di tempatnya kan Baju sederhana. Terus? tapi teknologinya Oke, teknologi masih biasa. Apa kalau lagi? misalnya seragam itu baru teknologinya semakin canggih Oke. bajunya Oke, bajunya bervariasi ya, betul? Oke, bagus. Kamu mengamati karena hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran Ibu. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kamu menjelaskan pengertian dan komponen pen. Pertama itu akan menjelaskan terlebih dahulu, habis itu kamu akan bentuk kelompok. Ya, kelompok itu akan menghitung pendapatan, menghitung dari berbagai ini ya, dari berbagai pendekatan. Ya, lalu kamu akan mempresentasikan ke depan. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke sini, Ibu ingin melihat nih berapa paham kamu tentang materi yang akan Ibu ajarkan. Masing-masing membawa HP. Ya, silakan ketik di Google Mentimeter. Kalau sudah bisa,
murah atau lebih mahal? Lebih Pekanbaru lebih mahal? Lebih murah. Ya, kenapa? Kenapa lebih? Kenapa berbeda lah? Karena di sana sumber dan buat pokoknya berasal. Betul juga. Yuk, pilih lebih tinggi. Betul juga. Yuk. Ada biaya distribusi atau pengiriman. Oke, bagus. Paham berarti ya? Ada lagi? Bentar ya. Siapkah kamu belajar materi baru hari ini? Oke, kalau 1 sangat siap. Kalau 2 siap. 3 belum siap. 4 masih ragu-ragu. Iya, ingat. Tentang apa? Tentang koperasi. Bagus sekali. Apa ini peta konsep berkaitan dengan materi kita. Peta konsepnya dari ini yang akan kita pelajari. Dan ini akan dicari oleh kelompok masing-masing. Judul materi kita yaitu Oke. Lihatkah kamu gambar-gambar di belakang di atas dan bawah tuh? Kira-kira gambar apa? Ya, ada orang mengambil bantuan nggak? Ya, mengambil bantuan. Ada yang ngantri ya? Ada yang apa lagi tuh? Ngantri ngambil beras. Ada ngapain lagi? Pokoknya ada di daerah-daerah yang mendapat bantu. Kenapa daerah tersebut mendapat bantuan? Ya, karena kondisi daerah tersebut ya sangat sulit atau terjadi kelangkaan. Dan ini mungkin kita bisa gambarkan. Kira-kira yang mengantri ini orang golongan apa? Bawah ya, bawah atau golongan rendah. Rendah. Dan apa kaitan pendapatan nasional dengan masyarakat tadi? Itu yang akan kita bahas. Ya, di mana pendapatan nasional kita tinggi, tetapi jika masih ada beberapa golongan yang masih membutuhkan bantuan, berarti terjadi kesenjangan sosial. Oke, jadi mengapa kita membahas ini ya? Karena ini merupakan materi yang penting bagi kamu supaya kamu semua menjadi warga negara yang cerdas serta partisipatif. Oke, lanjut. Sekarang Ibu akan putarkan video mengenai keberhasilan suatu daerah. Kita lihat videonya ya sama-sama. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terbesar di Pulau Jawa. Luas wilayahnya yang mencapai 5.782 km persegi, 9 kali lipat lebih besar dibandingkan Jakarta. Kondisi tersebut menawarkan banyak potensi yang dapat dikembangkan. Pemerintah Banyuwangi menggagas kebijakan program Smart Kampung. Apa? Dia memperbaharui teknologi. Sehingga lebih apa? Sehingga desanya lebih maju dan lebih mudah diakses informasi. Ini salah satu tantangan dan ketika tantangan itu dihadapi, maka kesejahteraan masyarakat juga diatasi. Anak-anak Ibu,
Nanti kita lanjutkan ya. Berarti sudah tahu ya kira-kira negara yang terkaya dan miskin ya. Tetapi mungkin kita akan memahami dan seberapa dia kaya atau miskinnya itu akan kita pelajari. Ya. Ini data PDB Indonesia di tahun 2002 sampai 2024. Ya, PDB itu pendapatan domestik bruto. Mana 2022 berarti bagaimana naik atau turun ini? Naik turun ada naik turun ya? Naik turun. Oke, nomor saya simak ini data ini bisa kamu ambil atau lihat di BPS ya, silakan kunjungi situs BPS atau namanya Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi kamu bisa melihat data yang real dan juga terbaru ya. Kita akan kamu akan dibentuk kelompok yang terdiri dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke dulu ya. Datang ke 3, 4, 5, 1. Ini juga ada di Google Classroom itu, atau juga ada di buku cetak atau di internet juga ada tentang GDP, INP. Ini komponennya. Ada juga ini rumusnya juga ada di buku kamu. Dan ini juga ada perhitungan pendapatan nasional menurut metode. Anak ibu waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Bagus. Siapa kelompok yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, silakan kelompok ini maju ke depan. Oke, yang lain banyak kelompok ini mempresentasikan. Jika ada pertanyaan nanti silakan dikasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubari dan saya Irfandi. Saya Andika. Saya Hanifah Azhar. Kami dari kelompok 1 ingin berdiskusikan tentang hasil diskusi kami yang bertema konsep PDB perhitungan dan cara menghitung metode pendapatan nasional yang dibacakan oleh Bibani. Komponen pendapatan nasional, produk domestik bruto PDB, pengertiannya nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara. Rumusnya PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang F.
Merdeka! Cukup sekian. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang berbeda jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh misalnya dari sisi apa data dihitung dan produksi yang digunakan. Nah, metode yang satu produksi, yaitu dasar perhitungan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, nilai tambah tiap sektor produksi dengan rumus PDB atau PMB sigma PI kali QI. Perniagaan Luar biasa. Oke, bagus ya. Lihat kegiatan ketiga. Jawabannya berapa? saya akan membacakan Y sama dengan 180 ditambah 70 tambah 60 tambah 100 sama dengan 500 miliar rupiah. Yang kedua, hitunglah pendapatan nasional menggunakan pendapatan pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan Y tambah 1 tambah Y tambah 3. Dare to dream, ready to win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dari jawaban yang kamu bacakan tadi itu sudah benar, ya. Di mana yang pertama itu, yang pertama kita mengenal dari komponen pendapatan nasional, ya. Itu dibacakan oleh komponen pertama tadi. Terus kelompok yang kedua itu fokus analisis metode perhitungan pendapatan nasional, ya. Dan kelompok 3 fokus ke menghitung pendapatan nasional menggunakan beberapa pendekatan. Oke, sudah bagus semua ya. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Karena kamu sudah bagus, ibu ada ice breaking. Namanya tepuk mantul. Tahu? Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantap betul. Oh, berarti kita sudah ini ya, sudah memahami dan kita juga sudah mengaplikasi, ya.
Oke, mana metode revisi formulanya? Nah, ya. Berarti kita sudah mulai memasuki ini ya, sesi terakhir pertemuan kita hari ini. Sebelum itu ya, sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu ingin kamu menyimpulkan terlebih dahulu tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan pertama materi kita hari ini? Oke, silakan ini dipandu sendiri. Kesimpulan komponen pendapatan nasional itu yaitu komponen pendapatan nasional meliputi pendapatan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang berasal dari gaji, upah, laba, sewa, bunga, serta pajak tidak langsung neto. Konsep ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, menilai pertumbuhan ekonomi, serta menjadi dasar menyusun kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, bagus kelompok pribadi ya. Baik, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan kelompok ini. Nah, saya sebutkan uji menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional ini. Jadi memiliki 3 metode, Bu, ada produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, ada pun rumus yang paling mudah untuk dicari yaitu kami menyebutkan di pendapatan karena rumusnya itu dari PDB atau PSS sama dengan R sama W sama ditambah W. Oke, bagus sekali. Ya nih. Yuk, siapa lagi bisa menyimpulkan? Satu lagi terakhir. Silakan. Dalam menghitung pendapatan nasional ada 2 metode, Bu, yaitu metode pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Kalau pendekatan pendapatan ini angka yang didapat lebih kecil, sedangkan yang pengeluaran lebih besar, Bu. Oke, bagus sekali ya. Oke, bagus. Baik, demikian kesimpulan dari kamu ya. Mungkin Ibu menyimpulkan kembali ya. Ternyata untuk pendapatan nasional ini itu bisa dihitung dari jumlah atau barang dalam suatu negara ya. Dan untuk menghitungnya juga ada beberapa metode yang kita pakai. Yang salah satunya yaitu konsep. Yang kedua yaitu metode merupakan pendekatan ya. Lalu yang terakhir apa? Cara menghitungnya. Cara menghitungnya ada beberapa. Dengan cara menghitung tadi diharapkan kamu mulai memahami dari pendapatan nasional ini ya. Oke anak-anak ibu, selanjutnya kita akan minggu depan kita akan membahas tentang kesenjangan. Dan kesenjangan ini ada kaitannya juga dengan pendapatan nasional yang kita pelajari hari ini ya. Sampai ketemu nanti kita minggu depan kita akan membahas lebih mendalam ya. Demikian untuk hari ini ya. Ibu harap moga-moga ini menginspirasi kamu supaya menjadi agen di perubahan bagi lingkungan kamu. Jadi kamu sudah memahami nih cara menghitungnya ya. Seperti itu. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu menutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Ibu kasih apresiasi dengan kamu yang luar biasa hari ini. Dari presentasinya luar biasa, dari membuat kesimpulan luar biasa ya, mantap sekali, sangat bagus. Mungkin kita beri apresiasi. Oke, demikian mungkin waktu ibu juga sudah mau habis. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan memberi salam. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkahnya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.